Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya Wahyu. Sebelum kita nonton video, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik gambar loncengnya ya. Makasih. Proyek perluasan terminal dan fasilitas penunjangnya di Bandara Samratulangi Manado yang berada di Jalan AA Maramis, Manado, Sulawesi Utara, saat ini tengah memasuki pekerjaan finishing. Salah satu proyek prestisius di Sulawesi Utara ini terbagi menjadi beberapa item pekerjaan besar, yaitu perluasan terminal atau terminal baru, renovasi terminal existing, pekerjaan infrastruktur dan landscape, serta pembuatan bangunan atau fasilitas penunjang. Dan ini adalah tampilan progresnya saat ini. Hai, kita ketemu lagi dan sekarang saya masih di Terminal Existing Bandara Samratulangi Manado. Malam ini saya nggak sendiri, saya bersama teman saya Arul. Jadi biasanya kalau kalian biasanya lihat progres atau update kondisi dari proyek Bandara Samratulangi Manado ini, biasanya kita berdua dengan konten yang hampir sama, hampir mirip karena memang kita bikinnya bersamaan. Selama ini kan kita bikinnya hanya menjelaskan, nggak menjelaskan, malah hanya menampilkan foto-foto atau video ruangan aja dulu ya. Kondisi proyeknya aja. Jadi di sini kita mau nunjukin ruangan-ruangan itu nantinya akan digunakan sebagai apa dan dulunya seperti apa. Kalian bisa simak di video ini, di konten ini, dan juga bisa dicek di kontennya Arul. Apa Arul? Namanya channel saya Amrul Ardoni, Amrul atau Ardoni. di link di bawah. Ya, kalian bisa lihat di sini. Ini kontennya Arul, jadi kalian bisa lihat video ini maupun video yang di konten Arul itu adalah mengenai pemanfaatan ruangan atau fungsi dari ruangan-ruangan yang ada di Terminal Existing Bandara Samratulangi Manado ini. Oke, kalau gitu mungkin kita mulai dari luar dulu supaya enak. Kita mulai dari luar yang paling ujung. Kita sambil jalan aja. Di sini bandara cukup ramai, jadi kita ngambil waktu untuk lihat lokasi ini di malam hari guys, karena malam hari udah lumayan sepi, nggak mengganggu dari pergerakan penumpang. Nah, kita sampai di lokasi ini. Dulu kalau teman-teman semua yang pernah ke Bandara Samratulangi ini, di sini ini adalah toilet untuk toilet untuk di lobi keberangkatan domestik. Jadi toilet dibongkar dan dijadikan ruang seperti ini, ruang kosong yang nantinya akan dimanfaatkan juga oleh Angkasa Pura. Dan di sini ini adalah dulunya musola, sedangkan sekarang musola dipindah ke lantai 1. Oke Rul, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke dalam. Oke, kita ke dalam aja. Oh ya, sebelumnya di sini perlu kita informasikan juga, mungkin kalian pernah lihat di tampilan 3D kita berdua, akan ada pekerjaan harmonisasi. Harmonisasi itu salah satunya adalah mengganti kolom-kolom yang warna biru-biru ini atau kolom ACP ini menjadi berwarna bronze ya. Iya. Itu akan disamakan warna maupun materialnya dengan yang ada di terminal baru. Di terminal baru. Oke, itu adalah salah satu bagian dari harmonisasi. Jadi di terminal existing ini pertama ada dua pekerjaan secara major item. Yang pertama adalah re-layout. Re-layout adalah mengubah atau mengatur layout dari ruangan-ruangan tersebut atau ruangnya dirubah menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah harmonisasi. Harmonisasi adalah menyamakan atau menyelaraskan kondisi tampilan dari terminal existing ini supaya tidak jauh berbeda dengan terminal baru atau terminal pengembangan. Jadi kalau yang di luar selain ini ada pengecatan juga Rul ya? Ya, pengecatan di atap. Di atap, jadi kalau misalnya dilihat di sana ada shelter, ada selasar penghubungan antara terminal ini dengan parkiran atau ruang tunggu di sana. Itu nanti atapnya akan kita cat juga, dicat dengan warna yang sama dengan atap di terminal baru. Jadi secara tampilan tidak jauh berbeda. Oke, kita lanjut lagi. Ini menakan kita ke lihat yang di luar dulu atau langsung masuk? Kalau di luar apa masih ada yang dibutuhkan?
Jadi kalau di luar, mungkin untuk informasi aja, di luar ini dulunya adalah tenan-tenan atau tempat-tempat berjualan. Beberapa tempat nanti akan berfungsi sebagai ruang tunggu dari area check-in. Jadi udah kita bongkar, kita bobol, kita jebol dindingnya, kemudian menjadi ruang tunggu. Nanti kita bisa lihat dari dalam juga. Jadi kayaknya mending kita ke dalam aja dulu. Kita masuk ke dalam. Nah, kita langsung ke area check-in di lantai dasar. Oke, kita ke arah sini dulu. Nah, di daerah sini, ini dulunya adalah kantor-kantor dari airline, kantor maskapai itu berjajar di sini. Itu kalau mungkin yang pernah ke bandara sini bisa masih ingat bahwa di bagian depan sini adalah kantor maskapai, sedangkan di belakangnya adalah tenan yang saya sampaikan tadi. Tenan itu adalah tempat yang berjualan maupun menyewakan kendaraan dan lain-lain. Di bagian belakang sini ada beberapa tenan, beberapa merek yang menjual oleh-oleh, itu adalah bagian dari tenan, dan itu semua sudah dibongkar menjadi ruangan ini. Ini adalah pemanfaatannya sebagai area ruang tunggu untuk check-in. Ini, sedangkan di sana itu adalah customer service untuk airlines, itu tidak dibongkar. Pemanfaatannya juga tetap akan menjadi customer service airline. Kita bergerak ke check-in. Counter check-in di sini ada beautifikasi atau perbaikan supaya tampilannya lebih menarik. Dulunya ini di sini ada beberapa jenis counter check-in, baik ukurannya maupun warnanya. Ada yang warna biru, kemudian ada yang putih, dan ada yang merah. Jadi semua diseragamkan seperti ini dengan bentuk yang sama, dengan material yang sama, ornamen yang sama. Itu adalah bagian dari beautifikasi. Kemudian di bagian belakang, backdropnya itu juga diganti dengan ornamen berbentuk daun kelapa. Karena seperti yang kita ketahui, Sulawesi Utara adalah negeri Nyur Melambai yang khas banget dengan kelapanya. Oke, maju lagi dulu. Nanti counter-counter check-in ini meja juga akan bertambah. Kalau di sana ada kaca, itu nantinya kaca pembatas itu akan dibongkar. Jadi meja check-in ini akan bertambah dari jumlah sebelumnya menjadi tambah 15 lagi menjadi 45 unit di sebelah sana. Sekarang masih dalam tahap persiapan ruangan di sebelah sana. Oke, kita lanjut lagi ke area berikutnya. Oh sorry, tambahan. Dulu di sini ada area SCP, Security Checkpoint. Jadi di sini dulu SCP itu berfungsi ketika kalian melakukan pemeriksaan barang atau X-ray. Dulu di sini tempatnya. Dan sekarang X-ray ini dipindah ke area sana yang akan kita lihat. Ayo. Nah, ini adalah area SCP yang baru, walaupun temporari. Sementara area SCP yang ada di sana kita pindahkan ke sini supaya pekerjaan di daerah sana tadi bisa dikerjakan dan pengoperasian atau operasional dari bandara sendiri tidak terganggu. Jadi SCP dipindah ke sini untuk sementara, dan dulunya di sini adalah toilet. Jadi di sini ada toilet yang tembusan dari luar tadi, toilet di ruang tunggu lobi keberangkatan. Itu udah kita bongkar. Kemudian ada ruang absek juga dulunya di sini, ada beberapa ruangan lah di bagian sini udah kita bongkar juga. Jadi area SCP atau security checkpoint, tempat X-ray. Dan di sini ada toilet baru. Di sini ada toilet baru 2 unit, cowok dan cewek. Dulunya di sini adalah bagian dari yang tadi ada kantor absek dan lain-lain, itu kita bongkar, dan nanti toilet yang di dalam yang kalau kalian lihat masih ada strip hitam itu ada toilet existing, nanti akan kita bongkar juga sesuai dengan urutan pekerjaannya, akan menjadi toilet untuk difabel. Nah, kalau di sini ini adalah area kedatangan domestik. Jadi kalau di sana adalah pintu kedatangan domestik, dulunya di sini adalah tenan juga hampir sama seperti di tempat yang tadi di pintu masuk kedatangan keberangkatan. Itu di sini adalah dulunya tenan-tenan, baik ruangan untuk keperluan dari bandara, juga di sisi depannya adalah tenan atau toko tempat orang berjualan.
Oke, sekarang kita lanjut lagi ke spot yang lain. Ini juga masih sama di area dekat pintu keluar kedatangan domestik. Dulunya di sini adalah office dan lost and found, area lost and found serta tenan. Sekarang sudah kita bongkar. Sama juga nantinya akan menjadi bagian dari area check-in di lantai dasar. Guys, kita berada di area yang dulunya bernama Taman Gus Dur. Jadi di sini dulu ada taman, kemudian ada tangga, ada eskalator untuk naik. Dan di sebelah sana juga ada tangga dan eskalator untuk turun. Jadi itu semua sudah dibongkar, baik tangga, eskalator maupun lift yang ada di sana. Dulu ada lift. Dan nantinya di sini akan menjadi area check-in. Jadi kalau dari tempat check-in yang tadi itu akan diperpanjang sampai ke sini dan sampai ke terminal kedatangan internasional yang ada di Bali Kaca itu. Di existingnya adalah terminal kedatangan internasional. Di situ nanti area check-in akan sampai di sana. Jadi untuk lantai dasar di terminal existing ini akan dimaksimalkan sebagai area check-in. Mulai dari ujung sana tadi sampai dengan di area internasional untuk check-in domestik maupun check-in internasional nantinya. Dan untuk bongkaran tangga, eskalator maupun lift kita ada di beberapa tempat selain di Taman Gus Dur ini, ada juga di kedatangan domestik dan ada di kedatangan internasional. Nah, ini adalah stok meja yang sudah ada. Nantinya meja check-in ini akan dipasang di sini. Akan dipasang di sini di depan backdrop yang sekarang lagi dibikin. Akan dipasang meja-meja check-in baru ini sebagai meja untuk counter check-in di terminal existing ini lantai dasar. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sebelah sana. Nah, untuk beberapa area di bagian depan atau di lobi keberangkatan domestik ini, dulunya memang di sini adalah ada tenan, kemudian ada kantor, ada beberapa macam ruangan juga di sini. Sekarang udah kita bongkar dan disesuaikan penggunaannya, layoutnya sudah baru lagi. Di sini nanti akan menjadi CS, namun sementara masih digunakan untuk posko angkutan udara dalam rangka Nataru atau Natal tahun baru. Di sini adalah CS Airlines yang nggak kita bongkar. Sekarang kita coba ke bagian yang lain. Oke, kita sudah sampai di lantai 1 terminal existing. Jadi mungkin kalau kalian lihat selama ini di terminal existing itu tidak terlalu banyak perubahan. Sebenarnya itu lumayan banyak atau cukup banyak bahkan menurut saya perubahan yang terjadi di sini. Kita bisa lihat satu persatu mungkin dari mana dulu ya. Ini kita mulai dari sini. Dulunya di ruangan ini dindingnya tertutup karena di dalamnya adalah lounge dan toilet. Dan sekarang udah kita bongkar, kita nantinya akan menjadi tenan di sini dan sementara kita gunakan untuk penempatan material sementara. Lalu di sini ada ruang menyusui dan musola, itu tidak ada perubahan. Dan di sini ini adalah toilet baru, toilet untuk pria dan di sebelahnya adalah toilet untuk wanita. Jadi kalau biasa kalian lihat di konten kami mengenai progres atau kemajuan dari pekerjaan proyek ini adalah toilet yang dimaksud, salah satunya. Ini ada toilet pria dan kemudian di sana ada toilet wanita. Dulunya di sini adalah tenan salah satu produk kopi. Kalau mungkin kalian pernah ke sini, mungkin ingat di sebelah sini adalah tenan salah satu produk kopi yang cukup terkenal. Dan di dulunya juga ada toilet, hanya saja ukurannya lebih kecil. Jadi di sini ada perluasan toilet atau layout salah satunya. Itu adalah memperluas toilet baik cowok maupun cewek dan juga membongkar dari tenan yang ada tadi. Oke, kita lanjut ke beberapa bagian berikutnya lagi. Mungkin kita bisa ke ruang boarding. Kita ke boarding lounge di gate 1. Oke, adalah boarding lounge di gate 1. Kalau dilihat di sini pekerjaan sudah selesai. Pekerjaan di sini dulunya ini adalah di sini ada tenan. Jadi ada beberapa toko produk-produk kain dan pakaian berjejer di sini dan itu sudah kita bongkar dan direlokasi ke tenan temporari yang ada di depannya. Sekarang menjadi area boarding atau boarding lounge
di ruang tunggu lantai 1. Ini pekerjaan kita di sini udah selesai, jadi sudah bisa dimanfaatkan juga oleh para pengguna jasa atau oleh para penumpang. Karpet sudah dipasang, kursi-kursi yang baru juga udah, kemudian plafon, lighting semua sudah terpasang di sini. Oke, saya lumayan ngos-ngosan juga jalan di sini. Lumayan sepi jam segini. Kenapa saya ambil konten jam segini? Karena salah satunya adalah sepi, jadi nggak mengganggu aktivitas para penumpang. Kemudian di sini ada signage atau papan informasi. Di sini adalah signage untuk gate 1. Di sini ada informasi gate 1, kemudian juga ada layar monitor untuk informasi keberangkatan pesawat di gate 1 dan juga di gate-gate yang lain. Di sini udah ada informasinya. Lalu kita ke sana. Oke, ini adalah salah satu bagian baru yang dikerjakan. Dulunya di sini ada reading corner. Reading corner ini nanti akan dipindah ke sana, ke area bekas lantai 1 dari Taman Gus Dur atau taman yang ada di bagian void itu. Ini akan menjadi kids area, jadi tempat bermain anak. Lalu di sini ada kaca. Kaca-kaca ini adalah perluasan untuk koridor yang ada di sebelahnya. Jadi dulunya koridor atau jalan dari pesawat ketika kalian landing masuk ke sini dari pesawat melalui Garbarata itu melalui koridor yang ada di sana dan ukurannya tidak terlalu besar. Jadi dalam proyek ini ukuran koridor diperbesar, diperlebar sehingga arus pejalan kaki di sini, arus penumpang bisa lancar dan nanti untuk pagar atau sekat kaca yang ada di dalamnya yang lama itu yang coklat itu akan dibongkar. Oke, kita lanjut lagi kita lanjut kemana lagi nih? Kita lanjut ke sini. Informasi aja di sini dulunya adalah tenan juga untuk makanan. Jadi beberapa tempat makan dulunya ada di sini. Mulai dari makanan bakso, kemudian nasi goreng, pastilah dulu ada di sini dan ini udah kita relayout, kita bongkar jadi seperti ini. Nantinya akan menjadi area yang dipergunakan untuk tenan juga untuk berjualan. Kita lanjut lagi. Oke, di sini mungkin agak gelap ya. Jadi dulunya di sini adalah area void atau area terbuka ke bawah, di mana di bagian bawah adalah taman. Dulu di taman tersebut ada rumput, ada kursi, ada beberapa ornamen gitu di lantai dasar. Kemudian itu kita cor, lalu ada di sini dulunya adalah tangga dan eskalator di sebelah sini dan sebelah sana untuk naik dan turun. Itu juga sudah ditutup dan nantinya ini akan menjadi living corner di area sini. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke lokasi lainnya. Ini sekarang menjadi ruang tunggu atau bagian dari boarding lounge. Dulunya di sini adalah tenan-tenan makanan berat, tenan-tenan semacam resto ada di sini dengan beberapa jenis makanan, beberapa brand di sini. Itu pun sudah dibongkar dan nanti akan direlokasi ke terminal pengembangan ataupun di sini nanti tergantung kondisi berikutnya. Tapi sekarang pemanfaatannya adalah sudah menjadi area boarding lounge atau ruang tunggu yang berada di samping gate 1 tadi menuju ke gate 2. Di sini juga hampir sama, di sini adalah bagian dari yang dulunya tenan, sudah kita bongkar, kita layout, nantinya akan menjadi beberapa tenan dengan kondisi yang agak berbeda. Dan di sana berhubung masih ada orang kerja jadi kita nggak perlu ke sana. Di sana adalah dulunya bagian dari ITA Nasional. Jadi di sana akan menjadi untuk toiletnya itu akan diperlebar, diperluas seperti toilet yang sebelumnya tadi. Ini adalah kantor imigrasi di sana. Lalu di area boarding internasional juga ada beberapa perubahan, ada beberapa pekerjaan di sana yaitu pekerjaan karpet, kemudian kursi, pengecatan juga dan termasuk juga
pekerjaan perluasan atau pergeseran dari lorong tadi. Oke, itu mungkin beberapa perubahan yang terjadi di terminal existing yang mungkin kalian belum tahu. Jadi dengan ini mudah-mudahan kalian bisa ada bayangan nantinya akan seperti apa terminal existing Bandara Samratulangi Manado ini. Oke, sementara sampai di sini dulu untuk penjelasan saya mengenai terminal existing Bandara Samratulangi Manado. Nantinya jika progres sudah mendekati selesai, saya akan review lagi mengenai ruangan-ruangan yang baru serta beberapa perubahan yang ada dibanding dari terminal sebelumnya. Sampai ketemu di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum.